Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang farmakologi Orlistat part 1. Dan nanti saya akan juga share video farmakologi Orlistat part kedua ya teman-teman. Nah, berbicara terkait Orlistat, ini pasti identik dengan penggunaannya pada pasien obesitas. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai ya. Kita masuk ke part selanjutnya, yaitu indikasi dan mekanisme kerja dari Orlistat. Orlistat atau tetrahydrolipstatin adalah obat anti-obesitas yang masih digunakan hingga saat ini. Pemakaian Orlistat telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA, Amerika Serikat, dan European Medicines Agency atau EMA. Orlistat merupakan turunan jenuh dari lipstatin endogen yang diisolasi dari Streptomyces toxitrisini. Indikasi Orlistat yang disetujui oleh FDA meliputi 1. Pasien dengan obesitas dengan BMI lebih dari 30 kg per meter persegi. Lalu yang kedua yaitu pasien dengan BMI lebih besar dari 27 kg per meter persegi dan memiliki faktor risiko termasuk diabetes mellitus, hipertensi, dan dislipidemia. Manfaat maksimal dari Orlistat ini akan terjadi bila digunakan bersama dengan diet dan olahraga. Berat badan mulai berkurang dalam waktu 2 minggu setelah inisiasi dengan Orlistat. Secara statistik, penurunan berat badan yang signifikan terjadi ketika penggunaan Orlistat lebih dari 2 bulan. Orlistat juga mampu menurunkan BMI secara signifikan, mampu menurunkan lingkar pinggang, kolesterol total, dan kadar LDL. Mekanisme kerja dari Orlistat yaitu Orlistat bekerja dengan mekanisme menghambat aktivitas enzim lipase pankreas dan enzim lipase lambung. Enzim lipase memiliki peranan penting di dalam pencernaan lemak makanan. Enzim lipase bekerja dengan cara memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang dapat diserap. Orlistat secara kovalen mengikat residu serin dari situs aktif lipase dan menonaktifkannya. Inaktivasi lipase ini mencegah hidrolisis trigliserida sehingga asam lemak bebas tidak dapat diserap. Berikut kita masuk ke bentuk sediaan, dosis, penggunaan, dan farmakokinetik dari Orlistat. Orlistat tersedia dalam bentuk sediaan kapsul. Untuk dosis yang tersedia yaitu 60 mg dan 120 mg. Dosis Orlistat yang dianjurkan atau direkomendasikan adalah 120 mg kapsul secara oral 3 kali sehari. Orlistat dapat diberikan pada saat makan atau dalam waktu 1 jam setelah makan. Dosis lebih dari 120 mg belum menunjukkan manfaat tambahan pada penggunanya. Orlistat hanya bekerja jika ada lemak dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Apabila Anda lupa mengkonsumsi obat, maka dapat diabaikan dan dilanjutkan mengkonsumsi obat seperti biasa pada jam makan berikutnya. Jangan menggandakan dosis Orlistat pada jadwal makan berikutnya untuk menggantikan dosis yang terlewat. Selanjutnya, karena Orlistat juga dapat memiliki kemampuan mengurangi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, maka pasien dapat mengkonsumsi suplemen multivitamin. Tetapi pemberiannya harus dalam jarak lebih dari 2 jam setelah pemberian Orlistat. Farmakokinetik dari Orlistat yang pertama yaitu dari absorpsinya. Jadi absorpsi sistemik Orlistat itu rendah ya teman-teman. Sedangkan untuk distribusinya, lebih dari 99% Orlistat itu akan terikat dengan protein plasma, misalnya albumin.
untuk proses metabolisme. Jadi orlistat ini metabolismenya terutama banyak terjadi di dinding usus. Dan tahap yang terakhir yaitu eliminasi, yaitu 95-97% orlistat itu tidak diserap dan dieskresikan melalui feses. Berikutnya yaitu populasi khusus, kontraindikasi, dan toksisitas dari orlistat. Orlistat perlu diperhatikan penggunaannya pada beberapa populasi khusus. Yang pertama, pada ibu hamil dan menyusui. Nah, baiknya orlistat memang tidak digunakan pada ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Pada anak-anak, orlistat telah ditemukan aman dan efektif pada pasien remaja dengan obesitas. Sedangkan untuk kondisi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan renal impairment atau dengan gangguan ginjal. Jadi orlistat ini aman digunakan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kontraindikasi dari orlistat ini meliputi kondisi-kondisi seperti anoreksia dan bulimia. Anoreksia atau secara medis dikenal dengan anoreksia nervosa, ini adalah suatu gangguan makan yang ditandai dengan penurunan bobot badan yang drastis. Sedangkan bulimia atau secara medis dikenal dengan bulimia nervosa, ini merupakan gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Selanjutnya, orlistat juga dikontraindikasikan pada pasien dengan kolestasis. Kolestasis ini adalah suatu gangguan pada aliran empedu sehingga menimbulkan problem pada kesehatan. Orlistat juga dikontraindikasikan pada pasien dengan malabsorpsi kronis, dan yang terakhir, orlistat juga dikontraindikasikan pada pasien yang memang hipersensitivitas terhadap orlistat dan konstituennya. Bagaimana dengan toksisitas dari orlistat itu sendiri? Ya, jadi misalnya ada keracunan orlistat ya, yang memang walaupun itu jarang, nah ini agak sulit ya untuk di treatment atau diobati karena memang tidak ada antidotum khusus untuk overdosis orlistat. Jadi demikian teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya saya akan sampaikan pada video part kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.